Pemirsa, pengunjuk rasa mengatasnamakan Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda 2 Nasional Garda Indonesia berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menganggap pemerintah belum berbuat banyak dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan untuk mitra perusahaan aplikasi. Pengunjuk rasa menuntut revisi dan penambahan pasal Kominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia. Mereka juga menuntut Kominfo untuk mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia. Pengunjuk rasa menuntut dihapuskannya program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online. Mereka menuntut penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator, menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver, dan menuntut legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat surat keputusan bersama beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus. Kami melayani Bapak Ibu sekalian, tolong sudah tidak melakukan pelemparan kepada petugas kami. Ratusan driver ojek online dan kurir menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sejumlah tuntutan disampaikan, salah satunya soal kesejahteraan pengemudi dan payung hukum. Ratusan pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda sejak pukul 1 siang tadi. Massa yang tergabung dalam koalisi ojol nasional ini menggelar aksi unjuk rasa dengan menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutan yang disampaikan fokus kepada kesejahteraan pengemudi dan legal standing atau payung hukum. Selain itu, para pengemudi ojek dan kurir online menyampaikan keresahannya selama menjadi mitra perusahaan aplikasi. Salah satu yang dikeluhkan terkait tindakan suspens atau penonaktifan akun pengemudi dengan seenaknya dari perusahaan aplikasi. Saya sebagai driver Gojek merasa saya dari tahun 2019 di Grab. Ini banget, Bang. Ya udah Kenapa? Di aksi hari ini apa yang mau disampaikan, Pak? Intinya jangan ada keseringan suspend. Keseringan suspend, potongan itu harus manusiawi. Yang ke satu, double order. Yang kedua, ongkos nggak sesuai. Ya kan? Yang ketiga, kita nggak pakai atribut, masuk ke mall aja kita ribut sama satpam. Ngomelin. Itu alasannya kenapa. Dan yang ketiga, tolonglah tingkatan kesejahteraan mitra. Saya yang kerja di lapangan, keluh kesah. Kita yang kehujanan, kepanasan, caci maki, kita udah kenyang. Aplikator yang hanya duduk melihat. Ya, tolonglah buka mata hati dia. Kita di bawah. Panas-panasan gimana. Yang mudah-mudahan dengan aksi ini semua tuntutan kita berhasil. Sementara Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Rahman mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan karena ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojol. Sasaran aksi demonstrasi ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tuntutan revisi atau penambahan pasal dari Peraturan Kominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial. Rahman berharap para pengguna jasa ojek online mencari atau menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Rahman meminta Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia. Aksi hari ini murni diinisiasi oleh KON. Saya pertegas kembali diinisiasi oleh KON, Koalisi Ojol Nasional. Yang mana tuntutan pada hari ini adalah revisi atau penambahan pasal di Peraturan Kominfo nomor 1 tahun 2012, Mbak. Ya. Itu mengenai
formular tarif layanan jasa pos komersial. Yang selama ini kita merasa belum ada aturan main, sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain harga yang tidak manusiawi gitu. Karena dalam pasal 1 ayat 5 ketentuan umum Perkominfo tersebut bahwa menyatakan pemerintah tidak menetapkan tarif layanan pos komersial, yang berarti diserahkan kepada pasar. Makanya hari itu kami turun ke lapangan ingin meminta kepada pihak pemerintah merevisi atau menambah pasal tersebut, Mbak. Sehingga para aplikator tidak semena-mena. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini unjuk rasa ojek online, sudah bersama kami Henry Aprila dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat dan juga Ayah Nufus dari Stasiun Juanda. Kita ke Henry Aprila di kawasan Patung Kuda. Henry, bagaimana jalannya unjuk rasa saat ini? Selamat sore Henry, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya baik Priska dan juga pemirsa, untuk terkait adanya aksi demonstrasi yang terjadi di Patung Kuda, ini dari Koalisi Ojek Online Nasional yang memang terjadi di Patung Kuda, tepatnya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Memang untuk aksi dari demonstrasi ini sendiri terjadi sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk situasi saat ini yang dapat kami gambarkan memang aksi ojek online atau aksi demonstrasi ini sendiri dari ojek online memang masih berlangsung. Dan untuk mengetahui bagaimana tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online dan juga apa saja keluhan-keluhan yang disampaikan, ini kita sudah bersama dengan salah satu driver ojek online, yakni Ibu Dewi Anggara. Ya Ibu, selamat sore. Selamat sore Kak. Ibu kalau boleh tahu tuntutan apa saja yang disampaikan untuk aksi demonstrasi yang terjadi saat ini? Saat ini ojol sebetulnya gampang ya, simpel ya. Simpel, kami cuma minta kesejahteraan buat ojol, terus tarif, di mana tarif ini tidak sesuai dengan apa yang kami dapat. Potongan pun berbeda, yang tadinya 20% sekarang melebihi dari 20%. Dengan adanya tarif aceng, tarif slot untuk Grab, salit hook untuk Shopee, kita turut prihatin buat teman-teman ya. Karena di mana teman-teman di sini awalnya mereka direkrut untuk masuk ke salah satu aplikasi, diperkirakan mereka itu masuk untuk yang bisa ngambil reguler atau dalam arti kata bisa ngambil goret penumpang ya. Tapi ternyata mereka terjebak. Mereka hanya bisa mengambil GoFood, yaitu dengan tarif aceng 5.000 jauh dekat. Imbasnya ke kita yang ada di kiri kanannya mereka, akhirnya terjadi bentrokan dengan kita di lapangan. Karena bisa dibilang orderannya dihabiskan oleh mereka, kita dapat sisanya. Jauh dekat kita bahkan kurang dari 10.000. Ibu terima kasih sebelumnya. Memang harapannya memang seperti apa, dan memang untuk keluhannya seperti apa dari ojek online sendiri? Jujur sekali lagi untuk tarif ya tadi ya, tarif drastis banget turunnya. Sekali lagi untuk potongan. Kedua, kami minta disejahterakan dalam arti kata payung hukumnya mana untuk kita. Kita bukan baru sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun untuk membela aplikator ya. Tapi saya dari 2015 sampai detik ini saya belum dapat apa-apa. Sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Memang perbisa dari aksi demonstrasi yang terjadi di Patung Kuda ini sendiri, memang sejumlah keamanan bahkan bisa kita dapat tunjukkan bahwa dari dari pagar beton bahkan kawat berduri juga sudah dikerahkan. Sementara demikian. Ya, beralih ke Ayah Nufus di kawasan Stasiun Juanda. Ayah, selamat sore. Apakah ada dampak pengunjuk rasa bagi warga yang memesan layanan ojek online sepanjang hari ini? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Memang dampak dari aksi unjuk rasa para pekerja ojek online ini terasa sekali kepada para penumpang, khususnya di kawasan Stasiun Juanda. Sejak siang tadi pantauan kami memang meminta pendapat dari sejumlah calon penumpang yang mengatakan sedikit terkendala dengan adanya aksi unjuk rasa ini. Namun ada beberapa juga yang tidak mengetahui mengapa kendala ini terjadi kepada mereka. Dan saya sudah sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang dan saya akan bertanya lebih dalam lagi
lagi terkait dengan kendala yang dialami oleh calon penumpang. Halo, selamat sore Mbak. Siapa namanya Mbak? Ririn, Kak. Mbak Ririn, tadi nunggu ojol dari jam berapa? Nunggunya lama nggak? Nunggunya lumayan lama sih, sekitar 20 menitan lebih kayaknya. Tadi sempat ada terjadi cancellation atau apa? Iya, sempat di cancel gitu sama drivernya, kan biasanya nggak kayak gitu ya. Biasanya lancar-lancar aja, tapi ini hari itu agak lama gitu dapat ininya drivernya. Tapi sebelumnya tahu nggak alasan kenapa lama? Enggak, karena baru kesini juga. Oke, jadi tapi sering dari stasiun Juanda? Enggak juga sih, baru beberapa kali aja. Oke. Kalau udah tahu belum kenapa tadi? Belum tahu ya demo? Belum, Kak. Ya, tapi ada demo Mbak, karena kan ada tuntutan terkait dengan potongan tarif ojol dan juga legalitas di pemerintahan. Kalau menurut Anda terkait dengan potongan ini seperti apa Mbak? Kayak cukup merugikan gitu ya, Pak. Karena biasanya lebih mahal gitu jadinya kalau kayak gini. Biasanya kalau untuk tarif perbedaan yang lama sama yang sekarang berasa nggak jauhnya? Berasa sih, cukup berasa. Kalau Anda sebagai penumpang inginnya seperti apa tarifnya Mbak? Ya tarifnya normal lagi aja sih Mbak, kayak dulu kan gitu. Apalagi kita tuh sebagai pengguna ojek online gitu ya, kayak tarifnya itu naik itu cukup drastis, itu kan agak merugikan gitu ya. Untuk sekarang Mbak jaraknya pendek atau jauh? Aku lumayan sih, lumayan dekat. Tapi Anda pengguna ojek online yang sering? Sering, lumayan sering, ya. Kalau dulu kan sering ada diskon nih Mbak, sekarang gimana Mbak? Sekarang nggak ada sih, Kak. Jarang ada diskonnya. Kalau untuk mencari-cari driver sekitaran susah nggak sekarang? Sekarang ini lagi susah banget sih, Kak, tadi aja. Biasanya enggak, sekarang ini lagi susah banget. Makanya aku jaga lama tadi. Harapan kedepannya apa nih Mbak dengan ada tuntutan dari para ojek online? Ya semoga aja lebih dipermudah lagi aja sih Kak, karena kan kita itu agak kesusahan ya dari drivernya. Kalau dipersulit itu jadi kayak kemana-mana jadi lama gitu, memakan waktu gitu aja sih. Terima kasih Mbak Riri, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, Priska dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu calon penumpang yang memang ini sebenarnya sedang benar-benar menunggu begitu ya, dan sudah menemukan salah satu pengendara ojek online-nya untuk kemudian diantarkan ke alamat yang dituju. Dan sejak pantauan kami sejak siang tadi, memang di tengah-tengah aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja ojek online, ini masih ada sejumlah pekerja ojek online yang tetap beroperasi. Memang di beberapa diantaranya mengatakan memang ada sejumlah alasan mengapa memilih untuk tetap narik begitu ya bahasa mereka, atau tetap melakukan operasi di tengah-tengah unjuk rasa. Karena yang pertama, ada sejumlah yang mengatakan bahwa tetap ingin mencari nafkah meskipun memang tuntutan yang diajukan para pekerja ojek online ini sangat memberikan dampak positif apabila didengarkan oleh pihak aplikator maupun pemerintah dengan dua tuntutan yang dilakukan. Yang pertama terkait dengan pemotongan tarif ojol, kemudian mencapai 20 hingga 30% yang memang ini dikatakan dapat merugikan para penumpang maupun pekerja ojek online itu sendiri. Dan yang kedua tuntutannya adalah terkait dengan legalitas, di mana para pekerja ojek online ini meminta pemerintah untuk melegalkan pekerjaan ojek online ini dalam undang-undang, sehingga nantinya dapat mensejahterakan begitu ya para pekerja ojek online ke depannya. Dan tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan sejumlah driver ojek online yang ada beberapa yang mau diwawancara, ada beberapa juga yang hanya ingin menyampaikan informasinya secara verbal saja tanpa diwawancara. Begitu Priska dan juga pemirsa, yang mengatakan memang mereka sempat mengikuti demo sebentar saja, kemudian harus melakukan operasi kembali, harus narik kembali begitu karena sempat mendapatkan pesan dari pihak aplikator yang memberikan himbauan begitu, salah satunya terkait dengan yang sempat saya baca adalah terkait dengan jangan mudah terprovokasi dengan adanya aksi unjuk rasa ini, kemudian juga jangan melakukan hal-hal yang merugikan pelanggan dan lain-lain sebagainya, sehingga memang sejumlah para pekerja ojek online ini memilih untuk tetap beroperasi agar tidak dikenakan sanksi begitu yang ditakutkan dari para pekerja ojek online ini, sehingga memang mereka memilih untuk melakukan operasi. Dan juga tadi kami sempat menyampaikan bahwa kebanyakan dari para pekerja ojek online yang tetap beroperasi ini mengaku memang setuju dengan tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekannya, karena memang mengaku untuk meminta untuk agar para
pekerja ojek online ini sejahtera ke depannya begitu, karena memang potongan yang sampai saat ini masih diterapkan sangat merugikan sekali para pekerja ojek online dan juga para penumpang. Sementara demikian, Friska. Baik, terima kasih Ayah. Kita kembali ke Henry Aprila di kawasan Patung Kuda. Henry, masih bisa mendengar suara saya? Ya, Henry, apakah sejauh ini ada respon terhadap tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo ojek online hari ini? Ya, baik Priska dan juga pemirsa, jika dapat kami sampaikan terkait adanya respon terutama dari Kementerian Kominfo ini, memang kami hingga saat ini memantau bahwa aksi demonstrasi ini memang masih berangsur, bahkan tadi juga sempat terjadi kericuhan karena memang mereka juga tidak bisa memasuki kawasan, bahkan belum mendapatkan respon dari Kementerian Kominfo itu sendiri terkait adanya tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para ojek online ini sendiri. Sementara Priska. Henry, apakah ada rencana, sudah diketahui rencana selanjutnya, apakah akan ada demo lanjutan, karena mengingat kali ini belum direspon, kemudian agenda demo hari ini sampai jam berapa kira-kira? Ya, baik Priska dan juga pemirsa, jika kami dapat sampaikan terkait adanya aksi ini sendiri yang memang tetap dilaksanakan, namun kami belum begitu dapat informasi terkait adanya informasi dari demo lanjutan, karena memang hingga saat ini memang aksi demonstrasi masih berlangsung, namun kita belum bisa mendapatkan informasi pasti terkait aksi demonstrasi ini sendiri dimulai sampai kapan memang, dan juga memang apabila mungkin nantinya sudah ada respon ataukah memang jawaban dari Kementerian Kominfo ini sendiri, mungkin apakah ojek online ini masih melakukan aksinya atau seperti apa, nanti kami tetap memantau dan juga memberikan informasi terkait update dari aksi demonstrasi yang terjadi di Patung Kuda. Sementara Priska. Baik Henry, sampai saat ini demo masih berlanjut, apakah terlihat pengamanan khusus di sana dan juga apakah ada rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demo di Patung Kuda, sehingga mungkin pemirsa yang akan pulang kerja sore hari ini bisa mengantisipasi? Ya, baik Priska dan juga pemirsa, jika memang kita menyampaikan terkait rekayasa lalu lintas, memang ini menjadi antisipasi bagi para pekerja yang memang akan pulang kerja begitu, karena memang tadi sempat terjadi penutupan jalan di sekitaran Jalan Merdeka Barat begitu, Jalan Medan Merdeka Barat memang sempat terjadi penutupan jalan oleh para aksi, namun hal itu juga sempat diamankan oleh para pihak dari gabungan kepolisian dan juga gabungan dari TNI sendiri, karena memang untuk jumlah dan juga terkait informasi dari jumlah aksi demonstrasi ini sendiri, keamanan tercatat ada 1.700 yang mengamankan adanya aksi demonstrasi itu sendiri. Sementara Priska. Baik, terima kasih Ayah Nufus dan Henry Aprila melaporkan dari Patung Kuda dan juga Stasiun Juanda, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pada hari kedua tahapan pendaftaran Cagup-Cawagup, 2 pasangan secara resmi telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta. Pendaftaran kedua pasangan dinyatakan lengkap dan dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada akhir Agustus mendatang. Kedua pasangan bakal calon ini diantaranya Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP, serta pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan pendaftaran kedua pasangan ini dinyatakan lengkap. Kedua pasangan lalu dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada akhir Agustus 2024. Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar. Yang pasti pada hari ini kami nyatakan berkas yang diberikan itu lengkap, diterima dan lengkap ya untuk pendaftaran. Tentu kami ke depannya akan melakukan verifikasi administrasi. Kemudian kami tadi juga sudah memberikan surat pengantar untuk pasangan calon melakukan pemeriksaan. Jadi dari RSUD Tarakan sudah menyiapkan tim dokter spesialis dan dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
Pemirsa, pasangan independen non-partai untuk Pilkada Jakarta dan Dharma Pongrekun Kunwardana akan mendaftar diri ke KPU Jakarta nanti malam. Pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana sengaja mendaftarkan diri sebagai Bacagub Cawagup pada hari terakhir. Dharma Kun dijadwalkan akan datang ke KPU Jakarta malam nanti pukul 8 malam. Pemirsa, Pilkada Serentak 2024 mendapat perhatian penuh masyarakat dan menjadi hajatan nasional. Seberapa jauh penyelenggaraan Pilkada Serentak patut diwaspadai? Mari kita lihat. Ya pemirsa, ini adalah data dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Perbandingan kategori kerawanan Pilkada 2024 terbagi atas 3 kategori, yakni rawan tinggi, rawan sedang, dan rawan rendah. Ada 5 provinsi pada kategori rawan tinggi. Sedangkan 28 provinsi masuk ke dalam kategori rawan sedang. Sementara hanya 4 provinsi saja yang masuk dalam kategori rawan rendah. Pada kategori rawan tinggi ada 5 provinsi yang harus diwaspadai, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tengah. Sementara pada peta kerawanan pemilihan sedang ada 28 provinsi yang harus diwaspadai selama pelaksanaan Pilkada 2024. Di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, serta sejumlah provinsi lain. Pemirsa, satu persatu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta. Lantas, siapakah kira-kira yang akan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDIP, Tim Perjuangan Bacagub Independen Dharma Kun, Ihsan Tualeka, dan Andi Wijaya, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, Mbak. Sore. Ya. Ya, selamat sore Pak. Pak Seno, Pak Pramono Anung ini telah mendaftarkan diri ke KPU, tapi selama ini lebih banyak membantu Presiden Jokowi dan kini mendapat tanggapan pesimis dari warga Jakarta karena popularitasnya kurang. Bagaimana tanggapan dari PDIP, Pak? Ya, selamat sore Pak Seno. Kita
Kita ke Pak Andi Wijaya, mungkin Pak Andi bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Ya, Pak Andi, kalau melihat peta perkembangan politik sekarang, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Saya kira bagus ya. Ada 3 pasang kandidat yang malam nanti katanya Pak Dharma mau daftar. Jadi ini seperti pilkada-pilkada sebelumnya lah ya. Di Jakarta ada 2 pasangan dan sekarang ada 1 pasangan independen yang akan bertarung. Jadi putusan MK ini memberikan tuah yang cukup menggembirakan, menjadi preferensi parpol dan juga calon independen untuk berkontestasi di Pilgub kali ini. Baik, saya dari pihak Pak Dharma Pongrekun ini nanti malam Pak Dharma akan rencananya daftar ke KPU. Bagaimana persiapannya Pak? Rencananya jam 8 malam, betul Pak? Betul, ya pukul 19 kita rombongan akan berangkat dari kantor pemenangan kita untuk sama-sama menuju ke KPU DKI. Pasangan kita sudah siap ya untuk mendaftarkan diri dan tentunya itu menjadi momentum untuk kita bisa berkontestasi dengan calon-calon lain yang diusung oleh partai politik. Saya kira ini juga catatan sejarah ya karena kita tahu di banyak daerah tidak banyak calon independen bisa memenuhi syarat untuk bisa mengajukan diri untuk berkontestasi, dan di Jakarta dengan populasi yang kita lihat cukup signifikan, kita bisa berhasil mengumpulkan dukungan lebih dari 600.000 lebih KTP, dan itu menjadi syarat utama untuk calon independen bisa ikut berkontestasi. Ya, apa visi yang ditonjolkan oleh pasangan ini Pak? Mengingat ini 2 yang lain adalah calon kuat ini. Ya, ini kuat. Tidak kuat ini kita kan harus lihat dari perspektif mana kan. Buktinya tadi juga kita misalnya untuk calon yang usung PDIP juga kan kita belum melihat hasil surveinya sejauh ini ya. Jadi parameternya apa? Tapi saya kira sebagai calon independen yang nggak punya kaitan dengan kekuatan atau elit politik manapun, tentu akan lebih fleksibel untuk menentukan langkah-langkah dan sikap politik apa yang akan dilakukan, terutama dalam membangun Jakarta. Kalau kita bisa melihat di media sosial misalnya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini, atau Dharma Kun ini, mengusung title atau mengusung slogan atau mengusung tema utama adalah menyelamatkan keluarga. Jadi kami atau tim Dharma Kun ini melihat bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan dimanapun, termasuk pembangunan di Jakarta. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Itu yang menjadi orang bilang tagline utama dari pasangan Dharma Kun ini dalam meraih simpati publik, mempersuasi khalayak agar kemudian bisa mempercayakan pilihan politik mereka kepada pasangan ini. Baik, ada hal berbeda Pak yang ditawarkan oleh tim dari Pak Dharma ini untuk memajukan Jakarta begitu, mengingat ini kan Jakarta sudah banyak pimpinan sebelumnya begitu. Iya, tentu saja yang sering kita dengungkan tadi yang saya bilang menyelamatkan keluarga, artinya basis pembangunan itu harus berbasis pada keluarga. Apapun itu, misalnya dalam konteks kesehatan, dalam konteks pendidikan, yang perlu diperkuat adalah keluarga-keluarga kita. Jadi orientasi pembangunan dari pasangan Dharma Kun ini akan berorientasi pada menyelamatkan keluarga masyarakat DKI. Itu yang ingin kami tegaskan. Penjabarannya tentu akan bisa kita jelaskan nanti pada saat penyampaian visi misi oleh kandidat, dan juga misalnya ada debat kandidat yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk oleh stasiun televisi. Baik, terima kasih Pak Iksan. Sore ini kita juga ada Bapak Kennedy Muslim dari pengamat politik. Selamat sore Pak Kennedy, sudah bergabung bersama kami. Sore. Iya, selamat sore Pak. Dengan Priska di sini Pak. Pak Kennedy, boleh Bapak jelaskan bagaimana peta politik untuk Jakarta saat ini? Mengingat sudah ada 2 bakal calon yang maju, kemudian nanti malam rencananya akan ada calon independen yang juga mendaftar. Ya, kalau kita merujuk pada survei Priska, memang
nama calon yang diusung oleh PDIP ini Mas Pram dan juga Bang Rano Karno kan selama ini belum terdeteksi ya di survei ya, karena dalam berbagai simulasi nama Pak Pramono memang belum ada di survei, bahkan di jawaban spontan responden di top of mind pun belum muncul gitu. Dan kalau kita melihat memang saat ini Ridwan Kamil tidak ada penantang serius ya kalau kita hanya merujuk pada hasil survei gitu kan. Tapi masih ada waktu 3 bulan, kita lihat bagaimana PDIP mengkonsolidasikan basis dan tentu saja apakah ada isu-isu yang bisa men-trigger mungkin men-trigger sesuatu yang out of the box gitu yang dilakukan oleh dua pasangan ini, meskipun memang secara karakteristik Pak Pram ini kan kandidat yang bisa kita katakan kandidat yang tidak konfrontatif ya terhadap pihak manapun dan cenderung bisa membangun jembatan. Tapi tentu kita lihat ke depannya bagaimana nanti peta elektabilitas, apakah akan ada perubahan, karena kita tahu di Jakarta memang ada peristiwa besar kemarin demo, apakah itu akan mempengaruhi pilkada dengan mempengaruhi sentimen terhadap koalisi Kim Plus, itu tentu nanti kita lihat apakah itu akan berdampak di survei yang kita lakukan pasca pendaftaran di KPU ini. Gitu. Ya, untuk Bapak tadi sempat menyebut 3 bulan waktunya. Apakah menurut pengamatan politik Bapak, 3 bulan ini waktu yang cukup untuk meyakinkan masyarakat Jakarta untuk memilih pasangan ini? Dalam situasi yang normal tentu 3 bulan waktu yang sangat singkat ya. Kalau kita merujuk pada Pilkada 2012, sewaktu itu Pak Jokowi juga Pak Jokowi ketika itu maju melawan Foke itu kan juga di angka survei di bawah 10% gitu. Tapi itu kan jauh-jauh hari ya, mungkin 1 tahun sebelumnya udah mulai muncul gitu nama Jokowi digadang-gadang akan maju di Pilgub gitu. Dan ini waktu tersisa 3 bulan memang PR besar ya bagi pasangan Pak Pram dan Rano Karno untuk mengejar ketertinggalan dari nama kandidat kuat lainnya yang saat ini kalau terekam di survei itu kan Pak Ridwan Kamil gitu yang diusung oleh koalisi raksasa Kim Plus. Tapi itu tadi kuncinya mungkin kita perlu melihat apakah ada efek dari demo terhadap sentimen terhadap koalisi Kim Plus ini, seberapa besar efeknya gitu, dan bagaimana itu bisa merubah peta pilkada. Tapi tentu saja 3 bulan itu waktu yang singkat gitu ya maksudnya. Jadi memang PR-nya sangat besar bagi PDIP dan juga pasangan Pramono Anung dan Rano Karno gitu untuk mengejar ketertinggalan mereka, setidaknya berbasiskan data survei sejauh ini gitu. Baik, strategi apa yang kira-kira kuat untuk meyakinkan masyarakat Jakarta? Mengingat Jakarta ini menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian tidak lagi menjadi ibu kota. Ya, tentu sudah menjadi standar, kecuali di Pilkada 2017 ya, saat itu memang ada isu primordial yang bermain karena kandidat waktu itu kan sangat head to head antara Ahok dan Anies gitu ya, pertarungan sangat keras dan ada isu primordial yang bermain di sana. Tapi saya yakin untuk pilkada kali ini relatif akan lebih kondusif, tidak ada lagi isu primordial yang akan bermain. Jadi ya yang kita harapkan tentu saja pertarungan kampanye programatik gitu ya, apalagi Jakarta ini kan setelah tidak lagi nanti menjadi ibu kota, tapi tentu saja masalah urban itu semakin pelik gitu loh di Jakarta, masalah banjir, masalah kemacetan, masalah polusi, dan itu yang kita tunggu sama-sama bagaimana 3 kandidat ini nanti akan beradu gagasan dan visi misi yang lebih bersifat teknokratis dan juga programatik gitu loh terhadap Jakarta gitu. Dan terkait dengan strategi PDIP sendiri, menurut saya mereka tentu akan tetap mengangkat isu-isu terkait dengan demokrasi dan juga kebebasan berpendapat, dan selain juga bagaimana memajukan program-program yang bisa membantu mengatasi problem-problem urban di Jakarta gitu. Baik, ngomong-ngomong soal PDIP dan problem urban, Pak Seno dari PDIP sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Seno. Sore Mbak.
Ya, Pak Seno, ini tadi kami sempat membahas tentang apa strategi yang akan digunakan di Pilkada untuk menang begitu. Mengingat ini sudah ada 2 calon, kemudian akan ada 1 lagi dari jalur independen yang akan masuk nanti malam. Apa strategi yang akan dipakai, Pak, untuk menang? Ya, strateginya tentu terus turun ke bawah. Kemarin Mas Pram dan Pak Rano Karno sudah menyampaikan komitmen bahwa beliau berdua akan semakin banyak dan semakin sering untuk nanti bisa mengintensifkan turun ke bawah ke berbagai titik. Dan sekarang pemetaan sedang dilakukan secara wilayah, secara positioning oleh partai pendukung PDI Perjuangan untuk bisa menetapkan titik-titik yang perlu untuk dilakukan kampanye yang secara positif di masa agenda kampanye nanti. Di lain sisi kita juga tentu akan menyiapkan program yang itu dapat menjawab tantangan Jakarta. Bagaimana sudah disampaikan oleh Pak Rano dalam pendaftaran kemarin, Jakarta ini posisinya tetap adalah epicentrum, baik secara politik maupun secara ekonomi bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Maka tentu perannya sangat signifikan meskipun secara status sudah tidak lagi menjadi ibu kota nanti, tetapi dalam konteks ini masih akan sangat signifikan. Maka tantangan-tantangan urban yang mendasar seperti persoalan pendidikan, bagaimana Jakarta harus bisa lebih progresif dalam hal menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis. Lalu puskesmas itu juga harus didorong untuk menjadi alat pelayanan kesehatan masyarakat yang proaktif. Masa kalah sama banyak startup yang 24 jam bisa standby untuk melayani keluhan masyarakat terkait dengan kesehatan. Lalu persoalan nafas kebudayaan juga akan menjadi concern dari Pak Rano Karno, Sidul anak Betawi. Karena beliau punya concern saat bicara dengan Bu Mega, itu dibahas mengenai balai rakyat, lalu mengenai ruang kebudayaan dan ruang pendidikan budaya bagi anak-anak muda di Jakarta, melestarikan budaya Betawi, melestarikan budaya lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Itu yang akan menjadi titik-titik fokus dari pasangan kami, yang mana Pak Pram sebagai pimpinan legislatif di masa lalu, juga menjadi eksekutor yang handal di eksekutif. Pak Rano pernah menjadi gubernur Banten. Ini paduan yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan Jakarta, dan kita akan tawarkan itu dalam dialektika di Pilkada selama 2 bulan ke depan. Itu, Mbak. Baik, Pak. Ini bicara soal strategi yang akan dilakukan oleh pasangan Pramono-Rano. Tapi selama ini lebih banyak Pak Pramono ini membantu Presiden Jokowi. Sekarang dapat tanggapan pesimis nih, Pak, dari warga Jakarta karena katanya popularitasnya kurang. Ada tanggapan, Pak, dari PDIP? Ya, memang kalau bicara popularitas di survei, nama Pak Pram ini kan baru muncul dan sangat menguat kemarin saat mendaftarkan ke KPU. Sebelum ini memang euforianya di nama-nama yang bukan Pak Pram, nama-nama yang bukan Pak Rano Karno, yang dianggap masyarakat, oh ini akan maju lagi di Pilkada Jakarta. Dalam posisi saat ini kita yakin bahwa meskipun kami sendirian mengusung pasangan Pram Rano, ini kita ini seperti Daud lawan Goliat, ini kecil sendirian lawan banyak lawan besar. Jadi ini malah seru buat kami, menjadi semacam challenge untuk membuktikan bahwa pasangan kami yang terbaik. Apalagi kalau membaca dari Jateng misalnya, Mbak. Ini komparasinya, dulu waktu awal-awal tidak ada nama Pak Andika di survei sama sekali. Yang ada nama-nama lain. Kenapa? Karena masyarakat masih nggak membayangkan kira-kira Pak Andika ini masuk radar atau enggak ya untuk maju di Jawa Tengah. Bagaimana mungkin orang yang tidak terbayangkan akan maju itu bisa masuk survei. Nah, ternyata pada saat kami spill, jangan-jangan ini PDI Perjuangan akan mengajukan Pak Andika, lalu langsung namanya melejit, langsung menjadi sangat kompetitif Pilkada di Jateng, dan Pak Andika seringkali running itu sangat tinggi namanya di survei-survei. Jadi ini kami juga yakin efek ini akan terjadi sama di Jakarta. Hari ini masyarakat Jakarta sangat kritis dan langsung akan melakukan contrasting. Karena secara fakta hitam di atas putih sejauh ini contrastingnya hanya antara Pak Pram dan Pak Ridwan Kamil. Iya, Pak. Kalau bicara soal Pak Pramono lagi nih, Pak. Kenapa harus Pak Pramono, Pak?
Kalau dari PDIP itu apa yang membuat PDIP yakin bahwa Pak Pramono ini yang pas untuk Jakarta? Sedangkan masih banyak kader lain begitu. Apa uniknya? Ya, selain bicara pengalaman politik yang panjang dan lengkap, beliau ini seringkali menjadi komunikator yang sangat handal di saat-saat turbulensi dan dapat memenangkan situasi. Contohnya pada saat awal reformasi dulu, tahun 2000-an awal, itu beliau menjadi pimpinan lembaga legislatif di DPR dan berhasil mengesahkan, menggedok palu berbagai undang-undang yang fundamental untuk demokrasi kita, termasuk undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban. Lalu pada saat beliau menjadi pimpinan DPR di era tahun 2014, di saat ada potensi perpecahan yang itu akan membuat semacam DPR bayangan dan beliau diajukan menjadi pimpinan di DPR bayangan itu, beliau menolak dan melakukan komunikasi politik yang melingkar sehingga kesatuan dan keutuhan lembaga DPR terjaga, marwahnya terjaga. Artinya beliau mampu menjadi komunikator yang sangat handal bagi berbagai platform dan ideologi kebijakan partai. Di dalam konteks Jakarta saat ini, kita butuh komunikator yang handal untuk bisa bicara ke banyak segmentasi pemilih. Mau itu segmentasi pendukung Pak Ahok yang sangat militan, segmentasi pendukung Pak Anies yang juga tidak kalah militan, maupun segmentasi pendukung di luar ceruk beliau berdua. Ini Pak Pram dan Pak Rano kami anggap dapat menyampaikan dengan sangat baik. Mas Pram dengan culture sosiologisnya yang memang dekat dengan kultur Jawa, Pak Rano Karno yang itu terkenal sebagai sidul anak Betawi, punya gaya komunikasi politik yang sangat melingkar dan komunikatif. Buat kami ini sangat penting untuk menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh partai di pilkada kali ini. Poinnya di situ, Mas. Baik. Terima kasih Pak Seno. Sekarang saya mungkin beralih ke isu soal target pemilih dari ketiga calon ini. Walaupun Pak Dharma Kun belum mendaftar resmi, malam hari ini nanti baru akan mendaftar, tapi mungkin boleh diberi gambaran begitu Pak, target pemilih dari masing-masing calon ini siapa saja? Saya ke Pak Andi dulu mungkin Pak. Yap, gimana Pak? Target pemilihnya siapa saja Pak? Masyarakat Jakarta ini yang disasar begitu siapa Pak? Ya, pertama dari sisi kesukuan, saya kira paling tinggi adalah suku Jawa ya, di Jakarta ini. Oke. Kira-kira 5% di bawahnya Betawi, di bawahnya Sunda gitu. Jadi kenapa kami membawa atau menduetkan RK dengan Pak Suswono ini salah satunya adalah karena faktor suku ya. Jadi bagaimanapun juga beberapa kilas balik yang lalu ternyata magnet masyarakat Jawa ini sangat tinggi sekali di DKI ini. Yang kedua adalah pemilih anak muda. Kita tahu sendiri di Jakarta ini etalase Indonesia ya, anak mudanya juga kreatif ya, inovasinya sangat tinggi. Jadi satu kata inovasi ini di Jakarta ini benar-benar menggelegar gitu Mbak. Jadi Pak Ridwan Kamil bisa menjemput potensi-potensi anak muda yang dengan berbagai talenta ini untuk dikolaborasikan dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahan RK ke depan. Jadi ini yang menjadi backbone kami ya, pemilih-pemilih muda, kemudian yang sifatnya kesukuan, ini yang menjadi backbone kami untuk menjadi modal suara ya, pemilih yang akan kami jadikan ujung tombak nanti ke depan. Saya kira itu sih, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Saya mungkin ke Pak Iksan. Pak Iksan, target pemilihnya siapa, Pak? Ya tentu kita tahu party ID atau orang-orang yang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik di Indonesia, termasuk di Jakarta ini sangat kurang ya. Artinya ada banyak ceruk yang bisa kita sasar, terutama pemilih pemula atau pemilih muda. Ini tentu menjadi market atau captive market yang akan kita rebut. Yang kedua, berbeda dengan calon yang diusung partai politik, kita ini didukung atau telah didukung oleh pemilih yang menyerahkan dukungannya dan KTP-nya, dan mereka ini adalah basis kita yang utama. Ini yang akan kita gerakan, ini akan kita optimalkan agar setidaknya masing-masing orang yang telah memberikan dukungan ini akan memperluas dukungannya di komunitas mereka, di lingkungan mereka. Kita bisa bayangkan saja kalau misalnya satu orang dari 600 lebih ini
setiap orang bisa mengumpulkan misalnya lebih dari 100 orang dukungan atau pemilih yang akan berafiliasi atau memberikan dukungan politiknya ke pasangan Dharma pun tentu kita akan bisa meraih suara yang signifikan. Ini yang kemudian mendasari kita untuk optimis bisa bersaing atau berkontestasi secara baik dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik, baik oleh yang diusung oleh koalisi gemuk maupun oleh koalisi yang kurus ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari pendukung Pak Pramono. Jadi itu saya kira menjadi kekuatan kita. Yang pertama adalah pemilih pemula, karena kita tahu jumlahnya cukup signifikan. Pemilih pemula kita itu bisa lebih dari 35%, dan kemudian itu yang akan menjadi sasaran utama kita untuk kita rebut. Dan yang paling penting juga adalah orang-orang yang telah atau sejauh ini memberikan dukungan kepada kita melalui KTP maupun surat dukungannya itu yang akan kita kapitalisasi, akan kita perkuat lagi lebih dalam, sehingga mereka bisa bekerja door to door dari keluarga kerabat mereka untuk bisa membantu kita untuk meraih dukungan yang signifikan tadi. Ya, ini tadi terkait target pemilih, Pak. Sudah jelas sepertinya ya pemetaannya begitu. Tapi kalau bicara tentang tantangan, pasti ada tantangan dalam setiap kontestasi. Apa yang diantisipasi oleh pasangan Dharma Kun? Tentu saja karena kita ini tidak punya infrastruktur dalam tanda kutip partai politik yang berjenjang, ini menjadi tantangan sendiri karena orang-orang yang ikut atau mendukung kita sejauh ini adalah individu-individu yang yang datang dengan kesadaran sendiri. Mereka tidak punya gizi yang cukup ya, gizi politik yang cukup untuk baik itu dari kami sebagai kandidat untuk mensupport mereka maupun mereka secara pribadi. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, kita berharap bahwa semua kandidat ini bisa menonjolkan persaingan yang sehat begitu, tidak memainkan isu-isu politik identitas yang berlebihan atau bahkan dihindari sama sekali, karena kita tahu kami selain independen kita juga mengusung pasangan yang ibaratnya double minority gitu. Bisa dilihat pasangan kita misalnya Pak Dharma Pogorekun ini bukan orang Jawa ya, dari luar Jawa, orang Sulawesi, kemudian secara religi juga bukan dari yang berlatar belakang mayoritas. Nah, kita berharap ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang kemudian diolah atau dijadikan sebagai bahan politik untuk mendiskreditkan pasangan kita. Itu kita berharap semua kandidat bisa memberikan pendidikan politik yang baik, kemudian bisa bersaing secara sehat, dan kita biarkanlah masyarakat Jakarta yang kita tahu rata-rata berpemilih rasional, pemilih yang bisa menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan dewasa, bisa mengambil keputusan politiknya. Pada kami tentu kami akan mensyukuri itu dan akan menyambut baik, ataupun para kandidat lain yang tentu saja ingin agar kandidatnya menang dalam kontestasi nanti. Baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Andi ini tantangan terbesarnya apa Pak kira-kira Pak? Tantangan terbesar saya kira minim ya. Jadi bagaimanapun juga secara survei Pak RK ini relatif leading gitu. Kemudian ya mungkin bagaimanapun juga efek-efek yang kemarin tadi Bang Kennedy ya sudah tadi sempat munculkan dulu terkait dengan efek demonstrasi kemarin. Tapi saya kira itu minor ya, karena memang aspirasi dari demonstran sudah dipenuhi ya, RUU Pilkada tidak jadi direvisi ya, putusan MK yang dijalankan. Jadi saya kira minor ya. Jadi sentimen-sentimen terkait dengan isu tersebut gitu. Jadi saya rasa Kim ini meskipun bisa dianggap memborong banyak partai gitu, banyak dukungan gitu. Tapi saya kira aspirasi dari kemarin tuntutan masyarakat sudah dijalankan gitu. Jadi banyak ini contohnya PDIP bisa mengusung sendiri ya gitu, bahkan independen pun juga bisa daftar gitu. Sebenarnya kan ruang-ruang ini sudah ada gitu. Kalau yang lain paling tantangan bagaimana menjalankan program-program keberhasilan gubernur terdahulu ya. Jadi bagaimanapun juga Pak Anies sudah memberikan legacy yang bagus buat Jakarta ya. Misalkan untuk transportasi, untuk
kemudian untuk integrasi transportasi, kemudian untuk bidang pendidikan, kesehatan, itu yang perlu dijalankan oleh RK dan Suswono ke depan, ya, pasangan Ridho ke depan. Ini yang menjadi yang tidak mudah. Saya kira masyarakat pun sudah bisa menikmati beberapa program-program yang bisa dinikmati gitu, dan ini yang menjadi tantangan untuk dijalankan, untuk diteruskan. Jadi kita tahu semua Pak RK ini membawa slogan baru, ya, Jakarta Baru, Jakarta Maju gitu. Jadi ini kan sebenarnya secara filosofi adalah menjalankan program yang terdahulu yang sudah dijalankan oleh gubernur terdahulu gitu. Jadi itu sih, Mbak. Baik, target pemilihnya ini sudah jelas, kemudian tantangan ada tetapi sudah diantisipasi. Pak Kennedy mungkin bisa memberikan insight untuk masyarakat, hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian supaya nanti pada bulan November bisa memilih pilihan yang tepat begitu, Pak. Karena ini ada 3 calon, kemudian selain plus minusnya dan juga visi misi yang ditawarkan, apa sih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Ya, kalau kita bicara soal Pilkada Jakarta ini 3 bulan lagi, itu ada 2 hal yang ingin saya lihat. Tentu saja kemana arah pendukung Anies akan berlabuh, ya, itu bisa menjadi game changer juga gitu. Apakah Pak Anies memutuskan akan mengendorse salah satu dari 2 kandidat utama yang bersaing nanti tanpa mengesampingkan kandidat independen, ya, Pak Dharma Pongrekun, tapi yang kemungkinan besar pertarungan kerasnya akan terjadi antara calon yang diusung PDIP, partainya Mas Seno, melawan Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Plus nanti gitu. Kedua, tentu saja tadi Mas Seno sudah sedikit memberi gambaran, ini akan menarik karena seperti pertarungan David melawan Goliat kan. Jadi bagaimana PDIP bisa mengharness underdog effect itu menjadi sesuatu kekuatan gitu untuk menjadi penopang kemenangan dari Pak Pramono dan Pak Rano Karno gitu. Untuk kedepannya kita harapkan tentu saja bagi masyarakat Jakarta bisa disuguhi dengan pertarungan program dan juga pertarungan visi misi yang lebih berkualitas, tidak lagi mengulang pilkada di 2017 yang keras dan juga kental dengan sentimen primordial, ya. Kita harapkan itu sudah tidak lagi terjadi sehingga pemilih Jakarta bisa disuguhi dengan pertarungan gagasan yang lebih berkualitas untuk membangun Jakarta yang lebih berkualitas juga ke depannya. Baik, terima kasih Pak. Pak Aryo Seno, Pak Ihsan Tualeka, Bapak Andi Wijaya dan juga Bapak Kennedy Muslim. Terima kasih untuk hadirannya sore hari ini di Sindo Sore, telah bergabung bersama kami. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Ya. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pasangan petahana ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari kedua. Bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pemeriksaan berlangsung 2 hari, yakni pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologis di hari kedua. Tim dokter RSUD Dr. Sutomo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional akan melakukan pemeriksaan secara profesional kepada Khofifah dan Emil Dardak. Rumah sakit Dr. Sutomo bertanggung jawab kepada kesehatan jasmani dan rohani, PNN yang diwakili oleh PNNP dan Jawa Timur itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi ada pemeriksaan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus dapat bisa memisahkan tanggung jawab masing-masing. Dalam Pilkada 2024, Khofifah Indar Parawansa berstatus sebagai gubernur petahana dan menjabat sebagai gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001.
Sementara itu Emil Dardak menjadi pendamping Hovifah menjadi wakil gubernur periode 2019-2024. Ia juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Hovifah dan Emil Dardak akan mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Timur. Hari ini kami siap mengikuti proses sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur dari KPU, bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis dan kejiwaan besok. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati wali kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini akan diserahkan ke KPU Jawa Timur pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibie atau ASI mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jabar menggunakan mobil klasik. Dalam pendaftarannya, pasangan ASI didukung 3 partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie, konvoy dari kawasan Sersan Bajuri, Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoy menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syaihu saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Sementara bakal calon wakil gubernur Ilham Habibie adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Deddy Erwan dan Syaihu Ilham. Meski demikian, di hari terakhir ini, KPU Jawa Barat menutup pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan bendungan Lewi Keris di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Kedatangan Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut antusias oleh masyarakat. Presiden Jokowi menyebutkan bendungan yang berada di antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bendungan ini merupakan bendungan terbesar yang pernah ia resmikan. Sekaligus bendungan yang memakan biaya paling besar hingga 3,5 triliun rupiah. Butuh waktu sekitar 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan bendungan ini.
Bendungan Lewi Keris memiliki luas genangan 243 hektar dengan volume daya tampung 81 juta meter kubik. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Pembatasan BBM dilakukan agar pola subsidi tepat sasaran sehingga kuota menurun dan terjadi penghematan uang negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri. Meski demikian, pihaknya tak menampik adanya pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Saat ini pihaknya akan melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai pembatasan BBM sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pembatasan BBM juga dilakukan agar pola subsidi tepat sasaran dan untuk penghematan uang negara. BBM subsidi itu kan untuk orang yang berhak untuk menerima. Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos? Yang tepat sasaran itu untuk kriteria kendaraan, untuk solar 2000 cc ke atas, untuk nanti dibahas. Saya belum bisa bicara detail itu. Yang ini. Sementara itu, menanggapi rencana pembatasan BBM subsidi, Presiden Joko Widodo mengatakan masih harus melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum diambil keputusan. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat. Jokowi juga menambahkan alasan pembatasan subsidi BBM karena terkait polusi udara Jakarta dan efisiensi APBN tahun 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Friska di studio dan selamat sore pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah gambar di mana pada pukul 15.45 tadi aksi penyampaian pendapat yang disampaikan oleh ojol dan juga kurir di kawasan Patung Kuda ini. Namun untuk saat ini sudah membubarkan diri dengan aman ojol dan juga aksi kurir tersebut. Untuk itu arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Harmoni untuk saat ini masih ditutup sementara. Hal ini sebab saat ini masih dilakukan pembersihan sampah sisa botol minuman oleh petugas kebersihan. Setelah petugas kebersihan melaksanakan tugasnya, arus lalu lintas yang akan melintas dari arah Patung Kuda ke arah Harmoni akan dibuka kembali. Dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Gambir saat ini dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light saja. Kemudian untuk dari arah Gambir yang akan mengarah ke arah Sudirman maupun ke arah Tamrin saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Dan nampak juga petugas kami di lapangan, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas pada sore hari ini agar tetap lancar. Kemudian kami dari pihak kepolisian juga mengucapkan terima kasih kepada pihak ojol dan juga kurir atas pelaksanaan aksi penyampaian pendapat yang berjalan aman, tertib dan damai pada hari ini.
Kemudian pemirsa, kami juga mengingatkan bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, menjaga batas kecepatan dan juga ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan dengan tidak melawan rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 atau melalui SMS center kami di 9119. Priska, kembali ke Anda, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi.